Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisful Rahma Ramadhani, NIM 202301024463 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Al-Azhar Gresik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rancangan pengembangan program sekolah yang berjudul Program Kokurikuler Tahsin dan Tahfidz Al-Quran. Pada latar belakang, Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia. Oleh karena itu, kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menghafalnya perlu ditanamkan sejak dini kepada peserta didik. Berdasarkan hasil observasi di sekolah, kemampuan membaca Al-Quran peserta didik masih beragam. Sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam pengucapan makhrajul huruf dan penerapan kaidah tajwid. Selain itu, belum tersedia waktu khusus yang terstruktur untuk pembinaan membaca dan menghafal Al-Quran secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan program kokurikuler tahsin dan tahfidz Al-Quran sebagai wadah pembinaan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan membaca, menghafal, serta menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran. Nah, tujuan dari program ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Tujuan yang kedua yaitu membantu peserta didik menghafal surat-surat pendek dalam juz 30 secara bertahap. Tujuan yang ketiga yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran melalui kegiatan rutin dan berkelanjutan. Tujuan yang keempat, melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian peserta didik dalam murajaah dan menghafal Al-Quran. Dan tujuan yang kelima yaitu membentuk karakter religius yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Indikator keberhasilannya, program ini dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang lebih baik. Peserta didik juga menunjukkan peningkatan kelancaran membaca Al-Quran. Peserta didik mampu mencapai target hafalan juz 30 secara bertahap. Kehadiran peserta didik dalam kegiatan rutin mencapai target yang ditentukan, meningkatnya minat dan kecintaan peserta didik pada Al-Quran. Nah, sekarang pada poin identifikasi. Jadi pada tahap awal, guru melakukan asesmen kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari para siswa ketika membaca Al-Quran, juga penguasaan tajwid, dan kemampuan hafalan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, karena masih terdapat siswa-siswa yang belum lancar dalam pelafalan huruf hijaiyah, juga minimnya alokasi waktu khusus yang terstruktur untuk pembinaan Al-Quran, maka kita buatlah program tahsin dan tahfidz Al-Quran ini. Nah, pada poin perancangan ada strategi yang digunakan dalam program ini, yaitu setelah asesmen ini dilakukan, para guru menyusun target hafalan, jadwal kegiatan, materi tahsin, dan buku mutabaah sebagai alat pemantauan perkembangan siswa. Nah, untuk pelaksanaannya, program ini tuh dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7 pagi hingga setengah 8 pagi. Nah, kemudian pada minggu ke-1 dan ke-2 kita fokus dengan tahsin, minggu ke-3 dan ke-4 kita fokus dengan tahfidz dan murajaah. Kemudian kita melakukan evaluasi setiap bulannya. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan program. Nah, yang pertama, program ini dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7 hingga setengah 8 pagi. Apa aja kegiatannya pada hari Jumat tersebut? Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ini terdiri dari salam dan doa, kemudian tilawah pembuka, dan disusul dengan motivasi Qur'ani. Kemudian ada tahsin. Nanti di dalam tahsin itu terdapat pembelajaran tajwid, perbaikan makhrajul huruf melalui metode talaqi. Nah, metode talaqi itu apa? Nah, ini tadi metode talaqi yaitu belajar langsung di hadapan guru untuk koreksi lisan yang akurat. Jadi siswa itu disuruh untuk membaca Al-Quran di depan gurunya, dan kemudian gurunya itu mengoreksi secara langsung di mana letak kesalahan
dari siswa tersebut. Nah, kemudian setelah tahsin selesai, kita masuk ke tahfidz. Di tahfidz ini kita setoran hafalan baru dan murojaah hafalan sebelumnya. Jadi setiap pertemuan nanti kita akan beri beberapa surat, kita mulai dari surat pendek terlebih dahulu, kemudian dihafalkan para siswa. Kemudian minggu selanjutnya kita suruh untuk murojaah hafalan yang sudah dihafalkan dari minggu kemarin dan juga menghafalkan surat baru. Dan selanjutnya yaitu penutup ada refleksi singkat. Jadi refleksi singkat ini nanti kita buat agar mereka itu tahu di mana letak kesalahan mereka gitu, seperti itu. Kemudian penguatan karakter dan dilanjut dengan doa penutup. Nah, pada tahap Miser, pada tahap ini dilakukan pengukuran ketercapaian program tahsin dan tahfidz Al-Quran. Nah, pengukuran ini dilakukan melalui penilaian kelancaran membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf, penilaian jumlah dan kualitas hafalan yang telah disetorkan peserta didik tadi, kemudian pemantauan kehadiran dan keaktifan peserta didik dalam setiap kegiatan, juga mencatat perkembangan siswa-siswa tadi melalui buku mutabaah dan log tajwid yang telah diberikan. Kemudian refleks. Nah, setelah data terkumpul, guru PAI dan pembina melakukan refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Jadi nanti refleksi ini dilakukan dengan cara menganalisis perkembangan kemampuan membaca dan hafalan peserta didik, kemudian mengidentifikasi kendala yang dihadapi baik oleh siswa maupun pelaksana program. Jadi kita nanti tahu kekurangan program ini itu di mana. Kemudian mendiskusikan hasil evaluasi secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Nah, ini. Kemudian change. Nah, change ini berdasarkan dari hasil refleksi tadi, kemudian dilakukan perbaikan program agar lebih efektif. Kemudian gimana sih cara menindaklanjuti hasil dari refleksi tadi? Dan yang pertama yaitu menyesuaikan target hafalan sesuai kemampuan peserta didik, kemudian memberi bimbingan tambahan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan membaca atau menghafal, memperbaiki strategi pembelajaran, metode pendampingan maupun jadwal kegiatan apabila diperlukan, mengembangkan inovasi program agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar Al-Quran. Untuk sumber daya program, jadi program ini tuh bisa dikatakan layak karena ada dukungan dari beberapa sumber daya. Yang pertama yaitu didukung oleh guru PAI dan pembina Al-Quran sebagai sumber daya manusia. Yang kedua yaitu memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia seperti ruang kelas, musola, dan mushaf Al-Quran. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan biaya yang besar karena menggunakan sarana sekolah yang sudah ada. Dan selanjutnya memiliki jadwal yang jelas, jadi tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran utama. Dan selanjutnya yaitu memberikan manfaat akademik, spiritual, dan pembentukan karakter peserta didik. Pada program ini tuh kita punya inovasi yaitu menggabungkan kegiatan tahsin dan tahfidz itu dalam satu program terpadu. Juga kita menggunakan buku mutabaah sebagai alat monitoring perkembangan peserta didik. Kemudian kita akan mengelompokkan target hafalan berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Jadi kita nanti kan sebelum dimulai itu melakukan tes yang dengan metode talaki tadi. Jadi kita tahu kemampuan siswa, misalnya si siswa A ini belum lancar tajwidnya tapi sudah bisa membaca Al-Quran, sedangkan siswa yang B belum bisa sama sekali. Nah, jadi kita nanti kelompokkan sesuai dengan kelompoknya gitu. Selanjutnya yaitu evaluasi bulanan yang memungkinkan perbaikan program secara berkelanjutan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi setiap bulan kita itu akan melakukan evaluasi agar program kita itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian
Nah, di sini kita memanfaatkan Google Drive untuk dokumentasi atau pemantauan perkembangan hafalan siswa secara praktis. Jadi kita juga bisa menggunakan log hafalan, bahasanya seperti itu, kayak buku mutaba'ah. Kalau buku mutaba'ah kan secara fisiknya, kalau di Google Drive kan bisa diakses dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Oke, jadi program kokurikuler tahsin dan tahfidz Al-Quran ini merupakan salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran sekaligus membentuk karakter religius peserta didik. Jadi melalui program yang terstruktur dan berkelanjutan dan didukung oleh berbagai sumber daya sekolah, kami harap peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan baik, juga memiliki hafalan yang kuat, serta menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu dari program yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.